Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, nama saya Eli Nurjayanti, Guru UPT SD Negeri 272 Gresik, calon Guru Penggerak Angkatan 8 Kabupaten Gresik. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Terima kasih Pak Sis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pak Sis sudah memberikan waktunya. Di sini saya akan ingin bertanya-tanya dengan Pak Sis terkait pengambilan keputusan bagi seorang pemimpin. Sebelumnya mungkin Pak Sis ngapunten bisa memperkenalkan diri. Monggo. Terima kasih Bu Eli. Nama saya Siswandi SPD, menjabat sebagai Kepala UPT SDN 272 Gresik. Langsung Bapak nggih, untuk yang pertanyaan Pak pertama, saya ingin bertanya kepada Bapak terkait bagaimana cara Bapak mengidentifikasi sebuah kasus atau masalah itu ke dalam kategori dilema etika atau ke dalam rujukan moral. Terima kasih Bu. Kalau saya menyelesaikan masalah mengenai kasus yang masuk pada dilema etika, karena masalah itu dua-duanya itu benar, sedangkan yang masuk rujukan moral itu masalah yang salah satu benar dan salah satu salah. Oke Bapak, berarti kalau dilema etika itu berarti kategorinya benar melawan benar, kalau rujukan moral benar melawan salah, seperti ini Pak. Langsung untuk pertanyaan kedua Bapak, bagaimana cara Bapak untuk mengambil sebuah keputusan apabila dihadapkan dalam sebuah kasus atau sebuah masalah di mana dalam kasus tersebut itu ada dua kepentingan, yakni kepentingan sama-sama benar, mengandung unsur keduanya sama-sama benar, itu seperti apa Bapak? Ya, terima kasih. Dalam mengambil keputusan sebuah masalah yang semuanya benar, saya identifikasi dulu akar masalahnya apa. Baru itu saya ambil solusi yang terbaik gimana. Artinya dampak yang paling banyak positifnya apa, itulah yang kita pilih. Oke. Jadi yang pertama Bapak akan mengidentifikasi masalah, kemudian Bapak mencari akar masalahnya itu apa, terus kemudian dicari solusi yang terbaik. Terus lanjut Bapak untuk yang pertanyaan ketiga. Nah, selama ini langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang Bapak ambil untuk menyelesaikan sebuah kasus atau sebuah masalah yang seperti tadi? Tetap yang pertama kita cari dulu akar masalahnya itu apa, penyebabnya apa. Kalau sudah kita temukan akar permasalahannya, baru kita berkoordinasi dengan teman-teman guru di lembaga kami, sehingga nanti istilahnya berkolaborasi dengan teman-teman guru, kita ambil keputusan yang terbaik untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi langkah-langkahnya berdiskusi dengan rekan-rekan guru, kemudian mencari solusi yang terbaik. Lanjut Bapak untuk yang pertanyaan yang keempat, dari cara-cara penyelesaian yang tadi Bapak sebutkan, penyelesaian yang paling efektif menurut Bapak yang Bapak pergunakan dalam menyelesaikan kasus tersebut itu yang seperti apa Bapak? Penyelesaian yang paling efektif dan paling baik adalah dengan musyawarah dengan teman-teman guru. Teman-teman guru kita ambil masukannya bagaimana, lalu kita tarik kesimpulan yang terbaik. Oke Bapak, jadi yang paling efektif yang akan digunakan yaitu dengan jalan musyawarah. Selanjutnya Bapak, ngapunten untuk yang pertanyaan yang kelima,
apa saja yang selama ini mungkin Bapak mengalami semua dalam sebuah masalah, Bapak mengalami sebuah tantangan. Nah, tantangan tersendiri dalam menyelesaikan kasus tersebut mungkin ada 1 atau 2 kasus yang sulit untuk dipecahkan. Seperti apa Bapak tantangannya? Nah, tantangan banyak, tapi yang terpenting kita harus melihat masalah itu apa. Masalah itu apa dan masalah itu apakah ada hubungannya dengan pekerjaan atau tidak. Bagi saya yang berhubungan dengan pekerjaan adalah lebih utama daripada masalah-masalah yang lain. Nggih, seperti itu Bapak nggih. Terus dari masalah-masalah tadi, ketika Bapak menghadapi sebuah masalah, apakah Bapak mempunyai jadwal tertentu untuk menyelesaikan masalah tersebut atau Bapak langsung menyelesaikan pada saat itu juga? Bagi saya, Bu, dalam menyelesaikan masalah itu lebih cepat, lebih bagus dalam menyelesaikan, tidak menunggu waktu. Tidak menunggu waktu ya. Jadi Bapak kalau menghadapi sebuah masalah, seketika itu juga kalau bisa diselesaikan. Selanjutnya Bapak untuk pertanyaan ke-7, selama ini adakah faktor-faktor yang dapat mempermudah Bapak dalam menyelesaikan sebuah kasus atau sebuah masalah? Faktor-faktor yang dapat mempermudah dalam menyelesaikan masalah adalah yang pertama itu teman-teman guru. Di mana teman-teman guru saya minta untuk pendapatnya, kontribusi pendapatnya secara baik, ya, sehingga bisa menyelesaikan masalah yang ada di depan. Ini yang pertanyaan yang terakhir Bapak G. Dari semua tadi yang telah Bapak sampaikan, adakah pembelajaran yang dapat diambil dari cara-cara Bapak dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di lembaga ini, Pak? Nilai positif yang bisa diambil adalah tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan apabila dimusyawarahkan dengan baik-baik, tentunya dengan mengorangkan orang, bahasa Jawanya nguwongi wong. Terima kasih. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya, ilmunya sangat bermanfaat. Kedepannya saya dapat saya ambil manfaatnya dan dapat saya terapkan di kehidupan saya. Terima kasih. Oke, saya tersebut. Assalamualaikum Pak Fadli. Waalaikumsalam Bu Eli. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya di sini ingin sedikit pertanyaan dengan panjenengan terkait pengambilan keputusan bagi seorang pemimpin. Ya, Sebelumnya Bapak bisa perkenalan diri dulu. ya, siap. Ya, Ada silakan tak kenal maka tak sayang. Monggo. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fandi Hadian Terbiasa, kepala sekolah SD Negeri 297 Gresik. Rumah saya di Surabaya, tepatnya di Jalan Gandusing, Sarak, Surabaya. Alhamdulillah, sekarang saya bersama dengan keluarga besar SD Negeri 297 Gresik. Atur suhun Bapak atas perkenalannya gitu. Kita langsung saja ke pertanyaan pertama Bapak G, Ya. terkait pengambilan keputusan seorang pemimpin. Yang pertama, saya ingin bertanya kepada Bapak terkait bagaimana cara Bapak dalam mengidentifikasi sebuah kasus atau sebuah masalah itu ke dalam kategori dilema etika atau rujukan moral. Ya. Mengidentifikasi suatu kasus apakah itu tergolong dilema etika atau bukan moral, itu terutama kami lihat dulu di mana kasus tersebut, bagaimana kasus tersebut bisa terjadi, lalu kami komunikasikan dengan guru-guru terkait. Nah, kalau wali kelasnya, lalu isi
juga ada komunitas juga, kita saling komunikasi mana yang kita ambil lebih baik, sehingga oh ini termasuk dengan etika atau ini termasuk dengan jadi ya dulu kemudian dikoordinasikan, dikomunikasikan dengan wali kelas. Ya. Bapak untuk pertanyaan ini, bagaimana cara Bapak untuk mengambil sebuah keputusan apabila dihadapkan dalam sebuah kasus di mana ada dua kepentingan, ya ini sama-sama benar, mengambil itu kedua-duanya ini sama-sama benar. Gimana Bapak? Kami melihat skala prioritas, kami memiliki skala prioritas. Ya, kalau dalam istilah usul fikih itu bermaksud muqaddam ala jabr. Kami itu mana yang lebih prioritas, ya itu kita ambil, lalu kita berkomunikasikan dengan guru. Tentunya komunikasi dengan guru ini selalu ikhlas, selalu saling koordinasi. Jangan sampai ada tahu, jangan sampai ada semuanya kita jalan bersama-sama, karena kita selaku keluarga besar di suatu lembaga saling kolaborasi. Jadi cara penyelesaiannya yaitu kita menggunakan skala prioritas. Jadi cara pengambilan keputusannya dengan menentukan skala prioritas Bapak. Selanjutnya Bapak untuk pertanyaan ketiga, selama ini langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang Bapak ambil untuk menyelesaikan sebuah masalah? Ya. Langkah-langkahnya Bapak? Yang pertama kami identifikasi, kedua ya jika ini perlu disampaikan dengan guru-guru, kami komunikasikan dan saling koordinasi. Ya, kita identifikasi, kita saling koordinasi. Yang terpenting adalah saling komunikasi dengan ya. Langkah-langkahnya tadi ada 3 Bapak, saya replay sebentar, saya ulang sebentar. Yang pertama Bapak akan melakukan identifikasi, kemudian Bapak melakukan koordinasi, kalau perlu juga dilakukan komunikasi dengan guru-gurunya. Ini Bapak, dari cara yang tadi Bapak utarakan ada 3 tadi, menurut Bapak yang paling efektif yang dapat digunakan dalam menyelesaikan sebuah kasus itu yang apa Bapak? Dari ketiga tadi yang paling efektif? Komunikasi. Kenapa ya Bapak komunikasi? Ya, kami ini memiliki sebuah posisi kolaborasi, sinergi religi, yang kolaborasi bersama, bersinergi, saling bekerjasama juga religi itu dengan mengangkat, karena kultur di sekolah ini masyarakatnya banyak yang santri religi. Sehingga dengan kami saling komunikasi, program semuanya berjalan, semuanya tahu, dan komunikasi ini cara efektif ya dalam semua hal. Ketika komunikasi ini kita bisa nyambung, ketika komunikasi ini kita terapkan, itu selanjutnya Bapak untuk yang pertanyaan yang kelima, selama ini mungkin Bapak mengalami sebuah masalah atau sebuah menurut Bapak dalam menyelesaikan masalah tersebut adakah satu kasus yang Bapak alami yang sulit untuk kalau di sini masih belum, tapi kalau di sebelumnya ya itu jadi saya sendiri jarang benar ada catatan yang keliru, ada input data yang keliru, sehingga saya harus komunikasi kepada Hubdes. Ya, di situ kalau koordinatornya saudara di dinas, beliau Pak Mufidun, Pak Bobin, ya memberikan kami komunikasi, kami tanya, kami konsultasi, sehingga diberi solusi seperti ini gitu. Sehingga ketika kami ada kendala, jangan sampai kami melangkah sendiri. Selama kami ini tidak tahu, kami akan bertanya, kami akan belajar kepada orang-orang yang lebih ahli gitu. Selanjutnya, misalkan tadi kan Bapak kan punya masalah seperti itu,
Bapak punya jadwal tertentu nggak? Ketika Bapak mengalami sebuah masalah, Bapak untuk menyelesaikannya itu apakah ada jadwal tertentu ataukah Bapak langsung menyelesaikannya langsung pada saat itu? Langsung. Langsung. Jadi ketika ada masalah langsung diselesaikan pada saat itu. Ya. Oke. Terus selanjutnya Bapak, selama ini adakah seseorang atau faktor-faktor yang dapat mempermudah Bapak dalam menyelesaikan sebuah masalah? Sebenarnya faktor yang mempermudah atau mungkin ada seseorang yang membantu Bapak dalam menyelesaikan sebuah kasus? Ketika saya di sini, saya beberapa bulan, yang faktor membantu saya itu guru-guru. Ya terbentuk dari apa? Dari komunikasi yang kami ini sangat dibantu, sehingga ketika komunikasi ini nyambung, ya seperti apa, aliran air nyambung akan ngalir terus. Dan ketika komunikasi itu terputus, maka ya tidak menghambat kita semuanya. Yang penting komunikasi. Intinya itu komunikasi ya Bapak. Komunikasi. Oke Bapak, ini yang pertanyaan yang terakhir Bapak. Dari semua yang tadi telah Bapak sampaikan, adakah pembelajaran yang dapat diambil dari cara-cara Bapak dalam menyelesaikan sebuah permasalahan di sebuah lembaga? Jadi cara-cara dalam menyelesaikan masalah, saya itu apa, mengambil ilmu itu ya karena saya basicnya di agama, ilmu elit, jadi saya mengambil ilmu dari Al-Quran, dari Al-Hadis, dari kitab-kitab putih itu. Kenapa kok banyak komunikasi? Karena ya ada di dalam Al-Quran ketika Allah Subhanahu Wa Taala itu bertanya kepada Nabi Musa, padahal Allah Maha tahu. Dan kenapa Allah ini bertanya kepada Nabi Musa? Padahal Allah kan Maha tahu. Allah bertanya dia tahu, gitu. Tapi Allah bertanya kepada Nabi Musa, kalau yang bersama kami ini itu bertanya kepada Nabi Musa, Nabi Musa menjawab dan sebagainya. Ini adalah suatu konteks. Artinya kita itu harus menyelesaikan masalah, dikomunikasikan. Ya, ada bahasa kata-kata itu konfirmasi. Jangan sampai kita mengambil satu keputusan hanya dari satu pihak tanpa mendengar dari pihak lain. Itu begitu itu. Dengan semakin kita komunikasi, semakin bertambah silaturahmi. Bapak, terima kasih atas pertanyaan, atas jawaban-jawaban kalian. Alhamdulillah banyak sekali manfaat bagi saya yang insya Allah kedepannya saya akan terapkan untuk diri saya sendiri dan keluarga saya. Terima kasih. Semoga bisa bermanfaat. Amin, amin. Dan bisa lebih baik dan Terima kasih Bapak. Analisis dan refleksi dari wawancara. Hal-hal menarik yang muncul dari wawancara adalah kedua kepala sekolah memiliki cara sendiri untuk menyelesaikan suatu permasalahan, namun tetap berpijak pada nilai-nilai kebajikan. Dalam mengidentifikasi permasalahan dan mengambil keputusan, selalu mempertimbangkan dari beberapa sudut pandang yang bermacam-macam, sehingga dapat diambil sebuah keputusan yang bertanggung jawab. Kedua kepala sekolah mengutamakan koordinasi dan komunikasi dalam menyelesaikan permasalahan. Bila dibandingkan dengan hal-hal yang Anda pelajari, seperti 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah pengujian, apa yang Anda dapatkan? Kedua kepala sekolah tersebut sudah menerapkan prinsip pengambilan keputusan, di mana keputusannya diambil berbasis hasil akhir. Persamaan atau perbedaan dari hasil wawancara. Langkah pengambilan keputusan yang dilakukan oleh kedua kepala sekolah tersebut hampir sama, yakni melakukan identifikasi sebuah masalah terlebih dahulu, kemudian mengkomunikasikannya dan mencari solusi yang terbaik. Dalam menyelesaikan sebuah masalah, kedua kepala sekolah langsung menyelesaikan masalah tersebut tanpa menunda-nunda. Rencana ke depan para pimpinan dalam menjalani pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika, yakni dengan menerapkan
4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian keputusan dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Bagaimana mereka bisa mengukur efektivitas pengambilan keputusan mereka? Dengan melakukan uji benar lawan salah dan melakukan refleksi serta evaluasi yang dilakukan sehingga dicapai keputusan yang bertanggung jawab yang diambil dari beberapa pihak yang terkait. Bagaimana Anda sendiri akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika pada lingkungan sekolah Anda, pada murid-murid Anda, serta pada rekan-rekan guru, dan kapan Anda akan menerapkannya? Saya akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan. Saya menerapkan hal tersebut jika dihadapkan dalam sebuah permasalahan yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Salam Guru Penggerak.